Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kamu masih ingin mengujiku? Biarkan saja aku mati. Yu Hao tak berdaya. Koko Tianmeng menjawab, kamu yakin tidak mau mengikuti tes ini? Tes apa? Wu Yu Hao bertanya. Koko Tianmeng tersenyum misterius. Kenapa kita datang ke utara ekstrim? Untuk membangkitkan jiwa bela diriku. Apakah yang kamu katakan bahwa kamu ingin melakukan rencanamu pada Kaisar Es sekarang? Yu Hao akhirnya kembali sadar, namun bahkan ia tak sanggup berdiri. Akhirnya ia hanya berbaring. Koko Tianmeng menjawab, panggil saja dia Permaisuri Es. Benar, aku akan menggunakan kulitku untuk menahan tubuhnya, lalu menggunakan kekuatan spiritualku untuk membuat penjara spiritual yang akan menjebaknya sementara. Namun meskipun kekuatan spiritualku adalah energi asalku, Permaisuri Es begitu kuat sehingga saya tidak bisa benar-benar menjebaknya terlalu lama. Wu Yu Hao penasaran bertanya, apa itu penjara spiritual? Koko Tianmeng menjawab, ini adalah keterampilan yang diaktifkan oleh kekuatan spiritual. Setelah saya menyerahkan tubuhku untuk bergabung denganmu, asal kekuatan spiritualku menjadi mandiri, memungkinkanku untuk menggunakan beberapa keterampilan. Sayangnya, asal kekuatan spiritualku semakin menyatu denganmu setelah aku meninggalkan tubuhmu. Karena itu, saya tidak akan bisa melakukan ini lagi. Sekarang aku benar-benar hanya bisa menjadi bawahanmu. Kamu juga perlu mempersiapkan diri, karena ada persyaratan bagi Permaisuri Es untuk bergabung denganmu dan menjadi jiwa bela dirimu. Dia harus melakukannya atas kemauannya sendiri. Namun bahkan jika dia bersedia, kamu masih harus menahan tekanan yang sangat besar. Ini tidak akan semudah ketika saya menyatu denganmu. Pada saat itu saya benar-benar kehabisan energi. Yang tersisa hanyalah asal spiritualku. Berbeda denganku, dia adalah benar-benar 300.000 tahun jiwa. Budidayanya bahkan pada peringkat 399.000 tahun. Kamu pasti tidak akan bisa menyerap kekuatannya yang begitu besar sendirian. Karena itu saya harus menyegel energinya untuk memastikan bahwa kamu tidak akan meledak. Namun ini masih akan menjadi kejutan besar bagi tubuhmu. Dengan demikian kamu harus gigih bagaimanapun caranya. Jika tidak, kita bertiga akan kacau. Apakah kamu mengerti? Yu Hao mengangguk, saya mengerti, tapi apakah Permaisuri Es benar-benar akan setuju? Koko Tianmeng tersenyum misterius. Meskipun kita sudah hidup bertahun-tahun, kita sebenarnya lebih takut mati daripada kalian manusia. Alasan saya menciptakan situasi seperti ini adalah untuk memaksanya. Selain itu, keturunannya bahkan tidak akan dapat menemukan kita. Perhatikan saya, kamu hanya perlu berbaring dan diam. Mata Yu Hao perlahan menyala. Cahaya keemasan yang kuat berkedip-kedip di dalamnya. Segera dia merasakan dingin yang mematikan. Koko Tianmeng jelas telah mengambil kulitnya. Sebuah bola cahaya keemasan muncul dari antara alis Yu Hao, lalu perlahan naik ke udara, menjadi cakram cahaya dengan diameter 1 meter. Cahaya menyala, dan sesosok muncul dari cakram emas. Begitu itu muncul, cahaya keemasan di udara menghilang. Sosok yang terperangkap di dalamnya adalah Permaisuri Kalajengking Giok Es. Kulit Koko Tianmeng benar-benar mampu menjebaknya. Seberapa keras ia mencoba, itu sia-sia. Setelah memilih untuk bergabung dengan Yu Hao, kulit Koko Tianmeng telah menjadi harta yang sangat berharga. Bahkan dengan tingkat energi dan kekuatan jiwa yang menakutkan dari Permaisuri Es, dia tak mampu melepaskan diri. Permaisuri Es, berhentilah memberontak. Kamu sudah mencoba berkali-kali. Kamu harus tahu bahwa itu tidak berguna sekarang, seru Koko Tianmeng. Permaisuri Es menjawab dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Koko Tianmeng dengan lembut berkata, aku hanya ingin tinggal bersama kekasihku selamanya.
Ini caramu menunjukkan cintamu padaku?" Permaisuri Es telah memahami bahwa dia telah ditipu. Dia sudah jatuh ke tangan Tianmeng dan dia tidak bisa melarikan diri dari kekuatan aneh ini. Eksistensi seperti Permaisuri Es, seseorang yang telah hidup selama hampir 400.000 tahun, tentu saja tidak akan mudah menyerah. Koko Tianmeng tersenyum sedikit. "Sabarlah sedikit, dengarkanlah aku." Permaisuri Es menjawab dengan dingin. "Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku. Jika kamu benar-benar mencintaiku, lalu mengapa kamu belum melepaskan tubuh sejatimu? Saya sudah jatuh ke dalam perangkapmu. Jadi apa yang harus kamu takuti?" Koko Tianmeng menghela nafas. "Aku tentu saja tidak takut padamu. Hanya saja saya tidak bisa menunjukkan tubuh asliku. Tubuh sejatiku tidak ada lagi. Pernahkah kamu menyadari bahwa kamu telah melihat asal spiritualku selama ini? Bukankah ini hanya tubuh ilusi? Setelah berkuasa begitu lama, kamu kehilangan kewaspadaan. Jika tidak, saya pasti tidak akan berhasil dengan mudah." Permaisuri Es tertegun dan terkejut. "Apa? Kamu hanya memiliki asal spiritual? Jadi tubuhmu?" Pada saat itu dia akhirnya memperhatikan Yu Hao yang sedang berbaring di tanah karena kedinginan. Wajah Yu Hao sudah agak pucat. Untungnya ketahanannya terhadap dingin telah meningkat setelah perjalanannya ke daerah inti utara ekstrim. "Kamu tidak merujuk pada manusia ini, kan? Meskipun kamu sudah menjebakku, aku bisa dengan mudah mengatakan betapa tidak pentingnya dia. Hanya dengan menggunakan mataku, apakah dia bonekamu? Tidak, tidak. Tentu saja bukan itu masalahnya. Dia adalah tuan rumahku, atau lebih tepatnya dia tuanku. Aku saat ini adalah cincin jiwa miliknya. Aku adalah cincin jiwa cerdas pertama di benua ini." Sang Permaisuri Es berteriak tanpa sadar. "Apa? Kamu benar-benar menjadi cincin jiwa manusia? Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun kamu adalah sampah, kamu telah hidup selama ini. Bagaimana mungkin tubuh manusia yang rapuh dapat menahan energi besarmu?" Koko Tianmeng tersenyum pahit. "Jika bukan karena kamu menggigit dan akan memakanku, tidak mungkin aku akan melarikan diri. Aku masih membutuhkan tubuh untuk terus mencintaimu. Jadi aku melayang di sepanjang lautan dan mencapai daerah selatan." Koko Tianmeng menggunakan suara paling menyedihkan untuk menceritakan pengalamannya 100.000 tahun terakhir. "Kamu tahu betapa menakutkannya batas bagi kita. Kamu juga tahu bahwa tidak ada binatang buas yang hidup lebih lama dariku. Meskipun aku hanya sepotong sampah di hatimu, aku masih sepotong sampah tua yang hidup cukup lama. Fondasi energiku telah terkuras dan saya akan segera mencapai batas berikutnya. Namun saya sudah hidup selama ini. Tentu saja saya tidak ingin mati. Saya percaya bahwa kamu merasakan hal yang sama denganku. Saya dapat merasakan bahwa batasmu akan tiba dalam 100 tahun. Karena itu, kamu sangat mengkhawatirkan. Kamu dan aku, kita berdua tidak ingin mati. Kita sudah hidup selama ini. Bagaimana mungkin kita mau berubah menjadi tumpukan debu? Karena itu, saya telah menemukan cara terbaik untuk melewati ini." Permaisuri Es tanpa sadar bertanya, "Bagaimana caranya?" Koko Tianmeng menjawab dengan suara rendah, "Dengan menciptakan dewa." "Menciptakan dewa?" Permaisuri Es tertegun. Dia segera menjadi lebih ingin tahu. "Apa maksudmu dengan menciptakan dewa?" Koko Tianmeng menjawab dengan suara rendah, "Kekasihku, izinkan aku bertanya. Ras mana di benua ini yang memiliki potensi tertinggi?" Permaisuri Es secara tidak sadar mengikuti jalan pikiran Tianmeng. "Apakah kamu mengacu pada manusia?" Koko Tianmeng mengangguk. "Benar, manusia. Meskipun ada beberapa makhluk jiwa mulia sepertimu, namun kamu harus mengakui bahwa kita jauh lebih buruk daripada manusia dalam hal bakat. Meskipun tubuh manusia dapat digambarkan dengan tidak penting di hadapan klan Kalajengking Es Geokmu, mereka masih dapat bersaing dengan klanmu yang berkultivasi 10.000 tahun atau bahkan 100.000 tahun. Mengapa demikian? Itu karena mereka memiliki jumlah potensi yang berbeda dari kita. Manusia memiliki tubuh yang lemah dan rentang hidup yang pendek, namun potensi mereka telah memungkinkan mereka untuk mendapatkan berkat dari surga. Mereka tak tertandingi. Ini adalah keuntungan yang dimiliki manusia, namun juga sesuatu yang kurang dari kita.
Yang paling penting, kita bahkan tidak bisa berharap untuk berusaha mencapai puncak yang bisa dicapai umat manusia. Apakah Anda masih ingat kejadian yang terjadi 10.000 tahun yang lalu? Permaisuri Es menjawab, surga dan bumi berubah warna. Seorang dewa tiba-tiba dilahirkan. Tianmeng berkata, benar, pada saat itu saya merasakan setidaknya 5 dewa. Selain itu, 2 raja binatang jiwa di hutan Stardo jatuh. Mereka berdua adalah eksistensi kuat yang tinggal di dalam wilayah inti hutan Stardo. Dan meskipun mereka agak lebih rendah dalam hal kultivasi dibanding kita, ras mereka sangat mendominasi. Salah satu dari mereka memiliki garis keturunan Titan yang sama dengan yang dimiliki Raja Es Iblis Titan. Sementara yang lain memiliki garis keturunan naga. Meskipun begitu, mereka berdua masih jatuh. Namun, mereka tidak jatuh karena mereka dibunuh oleh musuh-musuh mereka, tetapi karena mereka melengkapi manusia paling kuat yang ada 10.000 tahun yang lalu. Orang yang kemudian menjadi dewa yang paling kuat. Permaisuri Es, kita berdua sama-sama tahu, hanya dewa yang memiliki umur tak terbatas. Setiap makhluk jiwa yang mencapai peringkat 100.000 tahun kultivasi dapat memilih untuk kembali berkultivasi sebagai manusia. Namun berapa dari kita yang berani mengambil pilihan ini? Ini karena kita tidak punya cara untuk memastikan bahwa kita dapat berkultivasi dan menerobos ke tahap titel Doulo dalam waktu 100 tahun yang singkat. Bagi kita menjadi dewa adalah fantasi belaka. Benua Doulo telah ada selama lebih dari 100 juta tahun. Dan kita para makhluk jiwa sudah ada sebelum manusia ada. Namun berapa banyak dari kita yang benar-benar dapat menggunakan metode kultivasi untuk mencapai umur yang tidak terbatas seperti dewa? Ini juga alasan utama mengapa makhluk jiwa seperti kamu yang memiliki garis keturunan bangsawan tidak mau kembali berkultivasi sebagai manusia. Apakah aku benar? Saya tidak mau mencoba metode yang tidak jelas dan tidak dapat diandalkan itu. Saya juga tidak mau mati dini. Saya telah memiliki metode lain sebagai opsi terbaik berikutnya, yaitu untuk menciptakan dewa. Dengan menciptakan dewa, meskipun saya tidak akan menjadi dewa, saya masih bisa mengikuti dewa ini dan akan memiliki umur yang tidak terbatas dengan menjadi bagian dari dewa. Karena itu saya telah memilih untuk menjadi cincin jiwa. Bukan sembarang cincin jiwa, tetapi cincin jiwa yang cerdas. Saya ingin menggunakan kekuatan saya untuk membantunya menjadi dewa, langkah demi langkah. Kamu benar, saya hanya sepotong sampah di matamu, tetapi saya memiliki jutaan tahun kultivasi. Setelah saya menjadi cincin jiwa yang cerdas, saya bisa memberinya total 4 keterampilan jiwa, 2 kali lipat dari kamu binatang jiwa ratusan ribu tahun. Meskipun saya tidak bisa memberinya tulang jiwa, saya bisa memberinya jiwa bela diri, membuatnya menjadi orang dengan jiwa bela diri kembar bawaan. Pria muda ini baru berusia 12 tahun, tetapi secara bertahap dia mengungkapkan bakatnya dengan bantuan saya. Dia memiliki sikap yang jauh lebih tenang daripada rekan-rekannya. Bersama dengan tekad berkultivasi yang tekun, dengan dia mendapatkan bantuanku, apa alasan dia tidak bisa menjadi eksistensi seperti orang itu seperti 10.000 tahun yang lalu? Kenapa dia tidak bisa menjadi dewa? Pada titik ini Permaisuri Es akhirnya dengan sungguh-sungguh bertanya, seberapa percaya dirimu? Koko Tianmeng menjawab, dengan aku sendiri 30%. Lagi pula saya tidak pandai menyerang, karena itu saya tidak bisa memberinya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun apa? Permaisuri Es bertanya ragu-ragu. Koko Tianmeng berkata, saya tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu sedang berpikir untuk menemukan manusia lain dan mencoba untuk menciptakan dewa sepertiku. Dengan kekuatanmu, jika kamu mencoba menciptakan dewa, kamu pasti akan lebih sukses daripadaku. Namun kamu melupakan satu hal, kekuatan spiritualmu tidak sekuat milikku. Terlebih lagi, apakah kamu bahkan punya waktu untuk melakukan penelitian yang sudah aku lakukan? Kamu bahkan tidak memiliki waktu 100 tahun lagi. Tetapi saya telah menghabiskan beberapa puluh ribu tahun untuk memikirkan hal ini. Selain itu, saya perlu beberapa percobaan sebelum akhirnya berhasil. Kamu bahkan tidak punya waktu untuk melakukan satu percobaan pun. Bahkan jika saya membiarkanmu pergi, jalan yang aku tempuh ini tidak cocok untukmu.
Lalu, untuk apa kamu mengatakannya padaku? Permaisuri es menjadi marah. Jejak harapan yang baru saja muncul di hatinya langsung dihancurkan oleh Tian Meng. Tentu saja, aku tidak bisa membohongimu, kekasihku. Bagaimana aku rela membiarkanmu mati? Saat ini, jika saya melakukannya sendiri, saya hanya memiliki peluang 30%. Namun jika kamu bekerja sama denganku, peluang kita akan meningkat hingga 50% minimum. Bahkan minimum kesempatan 50% untuk hidup selamanya layak untuk kita perjuangkan. Permaisuri es akhirnya mengerti motif Tian Meng untuk menjelaskan begitu banyak padanya. Sepasang mata berwarna kuning kristal jatuh ke tubuh Yu Hao dengan tatapan agak heran. Yu Hao diam-diam mendengarkan. Dia merasa sangat bersemangat dalam hati. Dia mengakui bahwa kata-kata Koko Tian Meng sangat menghasut, terutama pada permaisuri es yang mendekati batas hidupnya. Fajar harapan ini terlalu menarik baginya. Tidak heran dia membawa permaisuri es ke sini. Dia telah memegang titik terlemah permaisuri es. Dalam pikiran Yu Hao, akankah permaisuri kalajengking es giok benar-benar akan menjadi kebangkitan jiwa bela diri keduanya dan cincin jiwa pertama jiwa bela diri keduanya? Ini dia adalah kaisar peringkat kedua dari 3 kaisar utara ekstrim. Meskipun Yu Hao tidak berharap untuk melonjak ke langit dengan satu langkah karena ini, dia tidak akan lagi menjadi master jiwa tipe kontrol sederhana yang tidak memiliki kekuatan tempur begitu permaisuri kalajengking es giok menjadi cincin jiwanya. Sebaliknya, dia akan menjadi master jiwa kontrol kuat yang 2 kali lipat dari master tipe serangan jiwa. Tidak masalah keterampilan jiwa apa yang diberikannya, karena itu pasti akan menjadi keterampilan yang kejam. Bagaimanapun, kekuatannya telah menjadi salah satu dari 3 kaisar utara ekstrim. Selain itu, karena dia adalah binatang jiwa 100.000 tahun, itu menjamin dia akan memberinya tulang roh. Bagaimana mungkin Yu Hao tidak merasa bersemangat karena ini? Koko Tian Meng bersuara, bagaimana? Kamu harus memikirkan ini dengan jelas. Kamu juga tidak dapat melewatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini pasti tidak akan datang lagi. Aku juga bukan aku yang dulu. Jika kamu tidak menyetujui saranku, aku tidak punya pilihan selain mengubahmu menjadi cincin jiwa biasa demi keabadianku sendiri dan untuk membuat tuanku lebih kuat. Hanya saja, jika itu terjadi, kamu akan kehilangan kecerdasanmu. Kamu harus tahu bahwa aku punya beberapa cara berbeda untuk membunuhmu sekarang, karena saya telah menjebakmu. Di satu sisi kamu memiliki peluang keabadian, di sisi lain kamu memiliki kehancuran yang pasti. Kamu sebaiknya berpikir dengan hati-hati tentang jalan mana yang ingin kamu ambil. Kata-katanya tidak diragukan lagi membawa ancaman dalam dirinya. Namun mengancam pihak lain secara langsung akan membawa hasil yang lebih baik daripada negosiasi antara para makhluk jiwa. Apakah aku punya pilihan lain? Permaisuri es menjawab dengan nada acuh tak acuh, namun niat membunuh dan kedinginannya telah berkurang. Meskipun dia harus menyerahkan kebebasannya untuk kesempatan mencapai keabadian, hidup masih jauh lebih baik daripada mati, terutama bagi makhluk jiwa seperti dia yang sudah hidup selama hampir 400.000 tahun. Tian Meng menghela nafas lega. Tidak heran, kamu adalah Bingbing yang paling aku cintai. Di masa depan, kamu pasti akan senang dengan pilihan yang kamu buat hari ini. Permaisuri es dengan marah menjawab, Tian Meng, jika sepotong sampah sepertimu berani mengambil keuntungan dari wanita tua ini, aku akan memastikan bahwa kalian berdua akan dikubur bersama. Bahkan jika itu menghancurkan diriku, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menghancurkan kandangmu ini. Jika itu terjadi, kalian berdua tidak punya pilihan selain menemaniku sampai mati. Saya setuju dengan menciptakan dewa bersamamu, tetapi saya punya permintaan, jangan begitu banyak bicara omong kosong. Kamu tidak harus tanpa ampun seperti ini. Aku benar-benar datang ke sini hanya untukmu, ucap Koko Tian Meng. Permaisuri es menatapnya dengan dingin. Jejak keraguan muncul di mata permaisuri es. Ketika melihat keraguan di matanya, Koko Tian Meng dengan sungguh-sungguh berkata, Dewa Es Maha Kuasa, aku Tian Meng bersumpah pada nama es bahwa aku akan dilucuti dari semua esku jika aku berbohong kepada permaisuri es.
dan tidak membantunya menjadi cincin jiwa yang cerdas begitu dia melepaskan asal rohnya. Sumpah ini sepertinya tidak memiliki arti bagi Yu Hao, tetapi di utara ekstrim ini adalah sumpah terpenting yang bisa dibuat oleh makhluk jiwa. Baik, aku percaya padamu. Dia selalu tahu bahwa Tianmeng menyukainya. Setelah mempertimbangkan beberapa faktor, dia akhirnya mengambil keputusan. Pupil kuning kristalnya secara bertahap berubah hijau giok, sementara ekornya yang panjang dan hijau giok tiba-tiba naik ke udara. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia lakukan setelah Koko Tianmeng melonggarkan ikatannya. Gelombang lembut hijau giok mulai berombak dari akar ekornya. Bola-bola kecil cahaya giok hijau mulai terpisah satu sama lain saat mereka perlahan-lahan naik ke udara. Pada saat yang sama, mata permaisuri es segera kehilangan kilaunya dan redup. Ini adalah asal spiritualnya. Meskipun proses melepaskan asal spiritual tampak sederhana, tidak sembarang binatang jiwa dapat melakukannya. Hanya ketika binatang buas menembus batas mereka dan mencapai pangkat 100.000 tahun mereka bisa melakukan hal seperti ini. Bola cahaya Koko Tianmeng segera meluncur dan menempelkan dirinya. Cahaya keemasan bertambah besar seketika ketika bola cahaya giok hijau melakukan kontak dengannya. Setelah menelan bola cahaya giok, itu kembali ke tubuh Yu Hao dan memasukkannya kembali melalui dahinya. Setelah itu kulit yang melekat pada Koko Tianmeng dengan cepat kembali ke tubuh setengah beku Yu Hao. Setelah kehilangan asal spiritualnya, tubuh utama permaisuri es jatuh ke tanah karena asal spiritual yang tidak lagi mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya segera mulai melepaskan kekuatan pembunuh yang sangat mengerikan. Sementara kilau hijau giok secara bersamaan muncul di langit. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya permaisuri kalajengking giok. Aku mati kedinginan. Yu Hao tanpa sadar menggigil. Tianmeng, kamu benar-benar membuat pilihan yang buruk. Dia sama sampahnya sepertimu. Apakah kamu pikir dia bisa menerima kekuatanku dengan tubuh lemahnya? Suara menghina permaisuri es terdengar setelah dia muncul di dalam pikiran Yu Hao. Yu Hao tiba-tiba memiliki pemikiran aneh di benaknya. Dengan Koko Tianmeng, permaisuri es, elder abu-abu dan dirinya sendiri, sekarang ada cukup banyak orang untuk memainkan meja mahjong di lautan spiritualnya. Koko Tianmeng terkekeh. Permaisuri es tidak perlu menjadi tidak sabar. Tentu saja mustahil baginya untuk menyerap jiwa bela dirimu. Dengan tubuhnya saat ini, bahkan cincin jiwa 1000 tahun dapat meledakkan tubuhnya. Apalagi kamu yang hampir mencapai 400.000 tahun budidaya. Namun situasinya benar-benar berbeda karena kamu dan saya membantunya. Akankah kita benar-benar membiarkannya gagal begitu saja? Permaisuri es tidak bisa menahan keraguan. Apakah kamu yakin? Dia tentu harus bekerja keras untuk itu. Bahkan jika dia bisa membiarkan asal spiritualku kembali ke tubuhnya, dia tidak akan bisa lolos dari kemacetan berikutnya. Koko Tianmeng menjawab, jika kamu dan aku bekerja sama, kita akan memiliki setidaknya 90% peluang untuk berhasil. 10% sisanya akan tergantung pada Yu Hao sendiri. Di sini, saya akan memperkenalkan kalian berdua. Yu Hao, ini Bing Bing. Aku bermaksud mengatakan permaisuri es. Permaisuri es, ini Wu Yu Hao. Dia memiliki mata roh tipe spiritual serta fondasi untuk jiwa bela diri tipe S. Saat ini jiwa bela diri tipe S-nya membutuhkan cincin jiwa utama atau dibutuhkan cincin jiwa cerdas lain sepertiku. Kamu bisa mengatakan bahwa kemampuan tipe S-nya saat ini seperti papan tulis kosong. Jadi dia membutuhkanmu untuk bergabung dengannya. Setelah kamu menyatu dengannya, kamu tidak akan hanya menjadi cincin jiwa pertama dari jiwa bela diri tipe S-nya. Kamu akan menjadi jiwa bela diri itu sendiri. Dengan demikian, jiwa bela diri keduanya adalah kamu, permaisuri kalajengking es giok. Halo permaisuri es, Yu Hao berkata. Suaranya sangat lembut. Dia berusaha untuk tidak mengungkapkan emosi yang dia rasakan saat ini. Permaisuri es ragu-ragu sejenak lalu berkata, halo, saya harap kamu dapat bertahan melalui proses ini. Jika kamu tidak bisa, semua upaya kita akan sia-sia. Dan kita semua harus menghadapi konsekuensinya. Tidak seperti ketika dia berbicara dengan Koko Tianmeng,
dia jauh lebih lembut kepada Yu Hao. Mungkin itu karena dia akan segera menjadi bagian dari tubuh Yu Hao, sehingga dia secara alami bersedia bersikap ramah terhadap manusia mungil ini. Yu Hao dalam hati mengaguminya. Meskipun permaisuri es belum secara resmi menjadi jiwa bela diri dan cincin jiwanya, dia sudah merasa bahwa dia agak lebih dapat diandalkan daripada Koko Tianmeng. Koko Tianmeng berkata, kita sudah mencapai wilayah luar utara ekstrim dengan tubuh permaisuri es sebagai pencegah. Hanya permaisuri salju kaisar pertama yang berani mendekati kita. Bahkan Raja Iblis Es Titan akan menghindari area ini begitu dia merasakan aura permaisuri es. Karena itu seharusnya tidak ada masalah tentang keselamatan kita di sini. Nah, sekarang kita perlu mendiskusikan bagaimana penggabungan akan dilanjutkan. Permaisuri es, aku akan memberitahumu metode yang bisa kau gunakan untuk meleburkan diri dengan Yu Hao. Jadi, mari kita berbicara sedikit berdua. Lautan spiritual Yu Hao tiba-tiba sunyi. Untuk menghindari mempengaruhi kondisi mentalnya, mereka tidak ingin Yu Hao tahu bagaimana proses penggabungan ini. Setelah waktu yang singkat berlalu, Yu Hao mendengar permaisuri kalajengking es giok menghela nafas panjang. Jika kita melakukannya dengan cara ini, memang benar. Bahkan ada peluang besar kita akan berhasil, namun tubuh Yu Hao masih agak rapuh dan lemah. Jadi kita harus mengubah urutan penggabungan. Pertama-tama kita perlu memperkuat fisiknya sebelum menyelesaikan seluruh proses. Karena saya akan menjadi cincin jiwa yang cerdas, saya ingin mentransfer sebanyak mungkin kekuatan saya padanya. Koko Tianmeng berkata, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memindahkan tulangmu, jiwamu, lalu cincin jiwamu yang terakhir? Permaisuri es berkata, benar. Jika kita menggunakan metodemu, kita akan memiliki peluang 80% untuk berhasil. Kamu meremehkan jumlah kekuatan yang saya miliki. Kekuatan jiwaku sangat tirani, dan bahkan jika aku menahannya lalu menyegelnya, pasti akan masih ada kebocoran. Saya khawatir Yu Hao tidak akan bisa menahan limpahan ini. Jadi saya pikir lebih baik sedikit lebih berhati-hati. Suara Koko Tianmeng berubah lembut saat dia berkata, Bingbing, jadi kamu sangat mempercayaiku bahkan sampai sejauh ini. Jika kita melakukan ini, kita akan langsung menghancurkan tubuhmu, membuatmu tidak ada jalan untuk melarikan diri sama sekali. Saya benar-benar tersentuh. Kau mau mati? Suara dingin permaisuri es terdengar. Karena saya sudah membuat keputusan, saya harus mati-matian berusaha. Jika aku takut pada hal sekecil apapun, aku akan membiarkan kesempatanku kabur. Berhentilah berlama-lama bersamaku, Tianmeng. Jangan lupa bahwa semua kekuatanku akan muncul di tubuh Yu Hao begitu aku menyatu dengannya. Pada saat itu, Yu Hao agak bingung. Permaisuri es, apakah yang kamu maksud dengan tulang lalu jiwa? Permaisuri es memiliki sikap yang jauh lebih baik terhadapnya. Dengan sabar dia berkata, menurut metode Tianmeng, aku akan langsung menjadi jiwa bela dirimu dengan membentuk jiwa bela diri tipe S yang dia berikan padamu. Setelah itu energi di dalam tubuh saya akan menjadi cincin jiwamu. Kamu adalah seorang master jiwa manusia, jadi kamu harus tahu bahwa kami para binatang jiwa ratusan ribu tahun pasti akan menghasilkan tulang roh. Saya bukan pengecualian untuk itu. Meskipun saya sudah berkultivasi selama hampir 400 ribu tahun, saya tidak bisa mengubah tubuh berdaging saya menjadi lebih dari satu tulang roh. Namun, tulang roh yang saya akan jatuhkan akan jauh lebih kuat daripada yang tercipta dari binatang jiwa 100.000 tahun biasa. Saya dapat memutuskan bentuknya, mengubahnya menjadi tulang roh yang kamu pilih. Karena itu saya telah memutuskan untuk pertama membantumu menyatu dengan tulang rohmu. Dengan cara ini, fisikmu akan diperkuat dengan jumlah yang sangat besar. Setelah itu aku akan menyatukan kekuatan jiwaku dengan tubuhmu. Dan karena kamu sudah memiliki tulang rohku, proses penggabungan akan jauh lebih mudah. Sekarang Yu Hao benar-benar mengerti apa yang dimaksud. Permaisuri es, apa yang harus aku lakukan atau yang bisa kubantu? Permaisuri es berkata, karena aku melakukan ini atas kemauanku sendiri, tidak akan ada masalah denganmu menyatu dengan tulang rohku. Di bawah kendaliku, energi yang terkandung dalam tulang rohku tidak akan bocor. Namun, ada satu masalah. Kamu harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Saya sudah memikirkannya. Dan untukmu,
tulang roh yang paling cocok yang bisa saya berikan adalah tulang roh punggung. Karena kultivasi saya selama 400.000 tahun saya yakin akan mengganti seluruh tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dadamu. Karena jumlah energi yang sangat besar yang dimiliki tulang rohku, seluruh kerangkamu akan dibentuk kembali oleh tulang rohku. Proses ini akan relatif lama dan sangat menyakitkan. Kamu akan merasa seolah-olah semua tulangmu sedang dibongkar dan dibuat ulang. Bisakah kamu menahan rasa sakit sebanyak itu? Energi saya dapat melindungi tubuhmu, tetapi tidak dapat melindungi pikiranmu. Jika kamu tidak bisa menahan rasa sakit dan pikiranmu runtuh, semuanya akan sia-sia. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.